Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 6 September 2021 sampai dengan 10 September 2021. Jadi saya akan bahas 6 saham ya. Saya mulai langsung. Yang pertama saya bahas UNTR ya, United Tractors Tbk. Jadi di sini UNTR dia sudah mulai rebound ke atas 20.100 ya. Jadi sebenarnya sih dia sudah cukup bagus ya kalau mau buy sekarang ya, karena dia sudah berhasil naik lagi ke atas 20.100. Memang sebelumnya mungkin ada yang takut, sebentar ini kalau kita lihat ya, sebelumnya pernah tembus ke atas 20.100. Ternyata nggak lama lagi ya di sini ya, salah poinnya. Dan di sini ya, ternyata nggak lama lagi dia turun lagi minggu depannya ya, seperti itu ya, bahkan testing lagi 18.525. Ya memang ini support resistennya ya. Kalau weekly-nya dia support sebelumnya ya 18.525. Kemudian dia breakout ke atas 20.100 ya resistennya. Dan intinya selama dia bertahan di atas 20.100 untuk UNTR ya, dia masih ada peluang untuk naik ke atas 22.925 ya, seperti itu ya. Jadi di sini menurut saya sih masih cukup menarik ya. Sampai dengan tahun depan kemungkinan besar sih targetnya 25.175 lah, nggak paling nggak ya. Harusnya sih bisa tercapai ya untuk UNTR minimal ya. Minimal ya. Yang mudah-mudahan dikasih sampai dengan di area sekitar 27.375 di sini ya, area konsentrasi candlenya ya. Ini kurang lebih support resistennya untuk UNTR untuk dari weekly chartnya ya. Kemudian kalau dilihat dari daily-nya, ini gambarnya sudah saya berikan garis-garisnya ya. Yang rajin menonton, mencatat dan buy ya, harusnya sih sudah buy kalau dia naik ke atas 19.450 ya. Jadi yang saya bahas ini bukan karena sudah naik tinggi breakout kemudian dibahas, enggak ya. Yang sebelumnya saya sudah bahas juga ya. Ini area buy on weakness-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas 19.450 ya silakan buy ya, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 20.025 silakan buy. Naik lagi ke atas 20.400 tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang sudah punya, kalau mau pasang trading stop ya, ini kan dia terakhir kan 21.375 ya, hari Jumat dia naiknya tinggi. Jadi kalau mau pasang trading stopnya pasang aja di area 21.000 dan 20.800 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya mau buy on weakness, tunggu kalau di area 20.200, 20 ribuan, 20.400 lah ya kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya dia turun di bawah 20.400, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 20.400 barusan kita buy. Itu bagi yang buy on weakness. Kalau dia naik lagi ke atas 20.800, silakan tambah lagi. Breakout ke atas 21.400 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi yang mau buy high sell higher minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 21.400 ya, boleh tambah lagi. Naik lagi ke atas 21.800 tambah lagi. Target resisten terdekatnya ya, dia kurang lebih di area Fibonacci retracement 38,2% ya, sekitar area ini ya, 22.500 lah ya kurang lebih ya. Di sini gambarannya Fibonacci retracement 38,2% di 22.181 ya makanya. Tapi menurut garis saya ya kurang lebih sekitar 22.350 sampai dengan 22.525. Itu target price terdekatnya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 22.525, kalau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 22.925 mau tambah lagi silakan ya. Target price berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas ini ya, 23.600 dan berikutnya lagi di 24.650 ya. Kurang lebih area Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi ini saya gambarkan dari Fibonacci retracement sebelumnya ya, dari swing low yang di sini dan swing high-nya ya. Untuk jangka panjang ya memangnya ya, untuk primary trend-nya ya. Jadi intinya dia selama dia bertahan di atasnya 61,8% ya, di atas 18.525 ya, sebenarnya untuk primary trend-nya dia masih cukup bagus lah ya. Jadi dia selama bertahan di atas 18.000 ini ya, kurang lebih 18.300 ya. Tapi kalau kita pakai acuan stop loss 18.300 kan terlalu jauh ya. Jadi boleh pakai weekly-nya tadi saya sebutkan ya. Selama dia bertahan di atasnya 20.100, sebenarnya sih untuk UNTR ini masih cukup bagus ya peluangnya sampai tahun depan ya. Rally ke atas ya. Mudah-mudahan aja lancar untuk UNTR. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BHIT. Nah, BHIT ini banyak yang ditanya ya. Karena mungkin ada yang beberapa yang nyangkut di BHIT ya, seperti itu ya. Saya gambarkan dulu support resistennya untuk BHIT ya. Kalau kita lihat di sini ini adalah resisten sebelumnya ya, swing high-nya di sini ya. Ini kurang lebih di area 85 ya. Jadi support sekarang memang dia di area 85 ya.
85. Kalau dia turun lagi ya ini support berikutnya kurang lebih area 76 ya. Resisten terdekatnya adalah ini ya, swing high di sini ya 122, berikutnya lagi di area 158 153 ya. Jadi dia masih cenderung sideways ya, fluktuasinya memang tinggi ya seperti itu ya. Jadi kalau naik tinggi ekornya panjang ke atas ya, apakah bakalan tembus ke bawah 85? Bisa saja ya, karena dia kalau dia gagal turun lagi ya, ya kemungkinan akan terus lanjut ke bawah, testing lagi area 76 ya. Jadi yang sudah punya stop loss maksimum ya di 85 dan 76, ini maksimum banget 76 ya. Kalau dia turun banyak 76 ya ada kemungkinan dia turun lagi sampai 50 ya. Kalau kita lihat dari daily chartnya ya, ini tadi kan weekly chartnya, ini daily chartnya ya. Di sini saya sudah gambarkan area buy on weakness-nya 98 ya, tetap sama ya. Ini kan dia di bawah 98. Kita belinya kalau dia bisa berhasil rebound atau mantul ke atas 98 barusan buy ya. Atau tunggu di bawahnya lagi nih ya 85 ya. Misalnya kalau dia berhasil naik ke atas 98 dia malah turun terus ya di bawah 94 ya, tunggu aja di 85 ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 85 ya kan, fully buy ya seperti itu ya, naik lagi ke atas 94 tambah lagi dan seterusnya, naik ke atas 98 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini kan dia masih testing area ini ya, kurang lebih 98 ya. Jadi kalau mau buy sebenarnya sih kalau yang belum punya ya tunggu kalau dia naik ke atas 98. Kalau misalnya terlalu dekat Pak Sunar ya tunggu aja kalau dia naik ya minimal 106 lah ya, ini garis yang saya berikan sebelumnya, naik ke atas 110 tambah lagi, kalau dia berhasil berikan ke atas 120, target price berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 128 ya, dengan target price di 153. Memang di sini kecenderungannya dia masih cenderung istilahnya sideways ya, sidewaysnya lebar ya di antara ini ya, 85 sebenarnya 122 ya. Nah Pak Sunar, ini kan BHIT dia kan akan mengadakan aksi korporasi right issue ya, penerbitan saham baru ya. Jadi untuk BHIT ini kan dia sudah keluar ya, rasionya sudah pasti ya. Jadi dia right issue-nya tanggal 6 September ini ya, hari Senin ya, itu cum date-nya ya. Jadi yang mau right issue-nya, jadi kalau punya sahamnya sampai dengan hari Senin 6 September itu akan mendapatkan hak untuk membeli 2 saham di harga 173, itu right issue-nya. Nah mungkin ada yang bingung, lupa Sunar harganya sekarang harganya di harga 97 ya, ya kan. Loh kok dia mengadakan right issue di harganya yang lebih tinggi di harga 173 ya, apa ada yang mau nebus ya seperti itu ya. Masa yang kayak kita retail ya biasanya kan right issue kan maunya yang lebih rendah ya di harga sekarang ya. Jadi supaya nanti average-nya kan harga teoritisnya di bawahnya harga sekarang ya, ya ada kemungkinan dia naik lagi ya seperti itu ya. Tapi itu beda ya, yang ini kok BHIT kok dia harga di atas ya. Nah kita lihat tujuannya untuk right issue buat apa ya seperti itu ya. Karena kalau saya lihat sebelumnya ya dari prospektusnya ya, dia right issue dengan tujuan sebagian dari itu right-nya itu untuk konversi obligasinya ya. Jadi obligasinya dikonversi ke saham ya seperti itu ya. Jadi obligasi itu adalah surat utang perusahaan di mana dia akan mengkonversi ya sebagian menjadi lembaran saham ya seperti itu ya. Makanya dia harganya agak tinggi ya seperti itu. Jadi bukan karena ya memang dia mau dana juga sih ya, dana tambahan gitu ya yang mau nebus di atas ya. Tapi tujuan utamanya menurut saya sih itu ya, konversi obligasinya ya seperti itu ya. Jadi kalau dihitung misalnya ya harga terakhir kan hari Jumat kan 97. Kalau misalnya hari Senin ditutup sama 97, maka harga teoritisnya itu di harga sekitar 109 ya, 110 di sini ya. Garis saya di 110 lah kurang lebih ya. Nah, jangan ini kan harganya kan kurang lebih sekitar sekarang kan sekitar harganya 97 kan penutupannya ya. Kalau teoritis di 173 dengan rasio 11/2 ya seperti itu ya. Ya kemungkinan harganya nanti di atasnya ya. Tapi kan sekarang masih di bawahnya Pak Sunar. Apa ada orang yang mau nebus ya seperti itu ya. Ya kalau misalnya nggak beda jauh dengan harga yang terakhir ya sebelum right issue-nya, menurut saya sih kalau trading ya fokus di pergerakan harganya saja yang saya kasih garis-garisnya ya seperti itu ya. Kalau mau buy misalnya buy hasil higher, tunggu aja naik ke atas 110 ya seperti itu ya. Buy ya, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 120 tambah lagi dan seterusnya.
karena ini sebelumnya dia ada formasi mirip seperti rounding bottom ya, tapi dia di sini tengah-tengahnya gagal, dia turun lagi sideways, kemudian naik turun lagi, naik turun lagi, tapi di sini masih testing sekitar area 94 ya. Kalau buy sekarang langsung ya resiko ya seperti itu ya, apalagi dia comdate-nya hari Senin ya, besok ya. Bukan besok sih, hari besok lusa ya, karena sekarang hari Sabtu ya. Jadi kalau mau buy sih, kalau misalnya ragu-ragu ya tunggu aja setelah right issue-nya selesai ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 110 boleh spekulasi buy on weakness ya, naik lagi ke atas 120 tambah lagi dan seterusnya ya. Ya memang kalau obligasinya dikonversi ke saham ya seperti itu ya, ya ada kemungkinan yang pemegang obligasinya itu kalau dia mau cairin ya, ya ada kemungkinan dia mungkin bantu naikkan harganya seperti itu ya. Jadi bisa saja dia setelah right issue bakalan turun dalam, bisa saja ya seperti itu kemungkinannya. Makanya resikonya cukup tinggi sebenarnya untuk BHIT ya kalau spekulasi buy sekarang. Tapi saran saya sih jangan terlalu takut, pasang aja trailing stop dan stop loss yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau dia turun di bawah 94, kalau stop punya ya silahkan jual dulu. Kalau turun lagi di bawah 85 ya lebih baik jual dulu semuanya untuk BHIT ya. Jadi nggak ada yang tahu pasti bakalan dinaikkan lagi atau diturunkan dalam setelah right issue, kita nggak akan tahu pasti. Tapi kalau misalnya saya itu jadi pemegang obligasinya dikonversi ke saham ya, kalau saya sih nggak buru-buru ya, mungkin saya akan berusaha untuk menaikkan lagi harganya ya, seperti itu ya. Kalau dinaikkan lagi harganya ya lumayan profitnya ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja diangkat naik ke atas, tapi nggak pasti ya, bisa saja langsung banyak yang jualan ya, langsung turun ke bawah ya, bisa aja ya seperti itu ya. Kalau misalnya takut ya pilih saham yang lainnya aja ya lah, daripada nanti nyangkut bingung ya, nggak bisa tidur ya seperti itu ya. Ini hanya spekulasi right issue aja, kita nggak akan tahu permainannya ya, orang dalam seperti apa kita kan nggak pernah tahu ya. Kalaupun ada orang yang ngaku-ngaku, oh misalnya ya dikasih tahu Anda ya, beli aja itu nanti bakalan diangkat naik ke atas 200 ke atas ya seperti itu. Biasanya sih kalau orang dalam dia nggak akan pernah mau nyebar-nyebarkan informasinya keluar ya seperti itu ya. Ya kan? Biasanya yang ngaku orang dalam belum tentu pasti ya. Jangan sampai kita terjebak oleh hoax ya, berita bohong ya seperti itu ya. Jadi fokusnya di pergerakan harganya saja. Kurang lebih cukup untuk BHIT. Berikutnya untuk ALI ya. Jadi ALI ini sebelumnya untuk CPO sudah pernah saya bahas. Kok lemot banget Pak Suntar, ini naiknya kok pelan banget seperti itu ya. Memang kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ya, tahun lalu ya, akhir-akhir tahun lalu dia memang cenderung sideways, naiknya pelan. Tapi sampai awal tahun ya, dia naiknya lumayan profitnya ya. Sampai di sini hanya di 13.350 ya. Kalau dilihat dari September awal-awal dia memang turun di sini ya. Sudah naik tinggi kemudian turun ya. Ini kurang lebih di awal September ini naik ya. Minggu berikutnya turun ya. Cenderung pergerakannya sideways lebar, tapi dia sampai awal tahun depan dia cukup bagus ya di sini ya. Naiknya tinggi ya. Jadi ini ada kemungkinan nggak maksudnya naik lagi. Jauh ini sih dia uptrendnya sudah cukup bagus lah ya, mulai dari awal Juli ya di sini ya. Dia ada resistance 9.075 kurang lebih yang harus kita tembus. Jadi yang mau tambah lagi atau buy high sell higher, kalau dari weekly chartnya kalau dia naik ke atas 9.075 bagus ya. Target price berikutnya 10.500, kemudian berikutnya lagi 11.825 dan 13.350. Supportnya memang agak jauh ya, 7.275. Jadi kalau misalnya terlalu jauh itu Pak Sunar ya, kalau misalnya dia breakout ke atas 9.075 ya kita pakai acuan stop lossnya ya di 8.750 aja ya. Itu bagi yang nggak mau terlalu jauh ya. Sekarang memang masih testing resistance 9.075 ya. Jadi kalaupun mau beli ya jangan terlalu banyak ya seperti itu ya. Belinya bertahap. Kalau dari daily chartnya ya di sini ya, saran buy on weakness ya saya sudah sebutkan di area sini ya. Kurang lebih di sini areanya belum kena ya, sekitar 7.800 sampai dengan 8.000 lah ya. Ini buy on weakness-nya. Jadi intinya kalau dia turun di bawah 8.000 kita belinya, kalau dia berhasil naik ke atas 8.000 kita buy ya, atau naik ke atas 8125 di sini ya. Naik ke atas 8125 buy, naik lagi ke atas 8425 tambah lagi dan seterusnya. Itu bagi yang buy on weakness ya. Kalau kita lihat di sini ya, pergerakannya dari bawah naik, kemudian sideways, naik lagi, sideways lagi ya. Ya ini kalau dia breakout lagi ke atas, dia pasti higher high ya, karena sebelumnya kalau dia di sini, ini high-nya di sini kan 8375. Kalau dia breakout lagi ya kan dia
high-nya sampai 8650. Kemudian breakout lagi di sini high-nya 8875 ya. Jadi memang agak lebar ya stop loss-nya untuk Ali ya, seperti itu ya. Target price berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 8745 di atas Fibonacci retracement 50% ya. Jadi ini saya gambarkan Fibonacci retracement jauh ya dari swing low di sini dan swing high-nya. Fibonacci retracement 1,8% dia sudah di atasnya ya. Di sini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 50%. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 8745 lagi, ada kecenderungan target berikutnya di sekitar area ini ya. Fibonacci retracement 38,2%, sekitar area 9.800 sampai dengan 9.900 ya. Garisan saya di 9.900 ya, 9.000 seperti itu ya. Mainnya sih bertahap aja. Kalau baik sekarang ya pasang aja stop lossnya di 8425 dan 8125 ya, garis-garisnya ini ya. Kalau dia naik lagi ke atas 8745 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 9075 tambah lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan breakout sampai dengan 9900 lah. Yaitu kurang lebih areanya untuk Ali ya, seperti itu ya. Sejauh ini sih dia berusaha untuk rebound ya. Memang sebelumnya dia downtrend, kemudian sideways, ini sudah mulai merambat naik ya, seperti itu ya. Sudah dari pertengahan Juli ya, seperti ini ya. Ya mudah-mudahan sukses ya. Kalau sampai 38,2% aja masih lumayan profitnya dari harga terakhir closingnya. Itu untuk Ali. Berikutnya LSIP. Untuk weekly-nya, untuk LSIP sebelumnya weekly chart-nya ini ya. Tadi daily-nya, ini weekly-nya ya. Jadi dia berusaha untuk tembus ke atas ya untuk Ali ya. Oke, untuk LSIP dia masih di range-nya sideways-nya ya, 1020 sampai dengan 1220. Kalau yang suka beli sekarang sampai dengan tahun depan jualnya, mungkin kalau mau buy on weekly sekarang sih masih cukup bagus lah untuk LSIP ya, seperti itu ya. Jadi support terdekannya di 1020 ya, maksimum stop loss-nya di 965. Itu berdasarkan support resistennya untuk weekly-nya ya. Yang menarik di sini kalau dia berhasil naik ke atas 1220, boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya sekitar area 1420 sampai dengan ini ya, 1420 sampai dengan 1490 lah kurang lebih ya, atau 1500-an ya. Jadi masih ada peluang sih ya kalau dari sekarang ke 1490 lah paling enggak ya. Ya masih lumayan ya profitnya, seperti itu ya. Tapi tentu saja untuk LSIP ini dia memang cenderung lemot ya, seperti itu ya. Sebelumnya aja dia kalau berkaca dari tahun lalu ya, pernah naik di awal-awal September, kemudian dia turun dalam ya, koreksi kemudian sideways ya. Apakah mungkin seperti itu lagi, dia bakalan turun lagi ke bawah 1020? Ya kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Tapi dari teknikalnya ya, apalagi dari akumulasi asingnya ya lumayan bagus ya. Mudah-mudahan aja dia sukses ya, tembus naik ke paling enggak ya 1490 ya, 1500 lah untuk gampangannya ingatannya. Yang di sini untuk daily-nya seperti apa maksudnya, untuk daily-nya support resistance seperti ini ya. Ini area buy on weekly sudah saya sebutkan di sekitar area 1035-an ya. Jadi 1050 lah ya. Jadi kalau dia koreksi turun di bawah 1050, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1050 buy. Seperti itu ya. Tapi kalau dia turun di bawah 1050, saran saya sih jual dulu untuk LSIP ya. Karena ada kecenderungan dia testing lagi 965. Kalau mau buy sekarang, pasang stop loss-nya di 1080 dan 1040 ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi ke atas 1135, tambah lagi, naik lagi ke atas 1185, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi nyantai aja untuk LSIP ya. Karena kalau dia naiknya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu terlalu agresif ya. Ini kan naik kan berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kita lihat November dia rally ya sampai dengan awal Januari 2021 ya. Kemudian dia koreksi sideways, turun, ya kan dia berusaha rebound. Nah ini dia masih berusaha keluar dari ini ya 1185 kurang lebih ya. Mudah-mudahan aja berhasil ya. Kalau mau tambah lagi, tunggu naik ke atas 1135, tambah lagi, naik lagi ke atas 1185, tambah lagi dan seterusnya. Buy on weakness sekarang sih boleh-boleh aja ya, atau tunggu di area 1040-an ya kurang lebih ya, 1050 sampai dengan 1040. Kalau dia berhasil rebound, kita buy, naik ke atas 1080, buy, tambah lagi dan seterusnya ya. Mau buy sekarang, pasang stop loss-nya di 1080 dan 1040 ya. Sebenarnya sih cukup rapi ya pergerakan LSIP ya. Memang di sini naik kemudian turun, naik ya, turun ya, cenderung sideways ya. Nah kalau ini naik, turun, sideways, ini turun lagi Pak Sunar. Ya tunggu aja buy on weakness di sini ya kalau misalnya takut ya. Buy on weakness bukan berarti turun ke 1040 langsung hajar buy, enggak ya. Kita tunggu berikutnya, hari berikutnya kalau dia berhasil naik ya seperti ini ya.
turun, ini pas closingnya di 1040 ya. Kemudian besoknya dia rebound ya, jadi mulai bisa buy. Naik lagi ke atas 1080 tambah lagi, naik lagi ke atas 1110 tambah lagi dan seterusnya. Jadi pasang aja automatic order ya, jadi kita nggak perlu liatin setiap waktu ya, sambil sekalian pasang trailing stopnya juga ya. Jadi kurang lebih untuk LSIP cukup ya. Oke. Berikutnya untuk di SNG, nanti weekly chart-nya ya. Nah, di sini di SNG ada area resisten 530, dia berusaha untuk tembus lagi ke atas ya. Sebelumnya minggu lalu dia sudah berhasil naik ke atas 530 ya. Ini high-nya di 535 ya. Ternyata penutupan ditutup di bawahnya 530 Pak Sunar. Ya, kurang lebih masih dalam toleransi lah kalau kita lihat ya. Mungkin kalau mau pasang stop loss-nya di 496 lah maksimum lah ya. Kalau ke 462 support berikutnya kan terlalu jauh ya. Ini kurang lebih weekly-nya. Jadi dalam 1-2 minggu depan dia berusaha breakout ke atas 530 lagi ya. Menurut saya sih dalam beberapa minggu ke depan sampai dengan tahun depan ya, kalau mau agak jangka panjang, sebenarnya nggak jangka panjang sih, itu jangka menengah ya. Jadi boleh aja kalau mau koleksi sekarang, asalkan perhatikan 496 ya, itu support terdekatnya, dan maksimum 462. Kalau mau pakai 446 swing low di sini ya terlalu jauh ya, stop loss-nya terlalu jauh. Jadi ya terserah masing-masing sih ya. Kalau dilihat dari daily-nya, ini garis-garisnya sudah saya berikan, ini area buy on weakness ya, sudah saya sebutkan ya. Naik ke atas 510 boleh buy ya, naik lagi ke atas 530 tambah lagi. Loh, ternyata dia turun lagi Pak Sunar. Wajar aja sih menurut saya ya, karena dia memang pergerakannya dia memang sebelumnya ya naik turun koreksi habis ya, ya memang cenderung sideways lebar ya, di antara range-nya 38,2% sampai 50% ya ini ya. Jadi intinya di sini ya, kalau kita tarik garis Fibonacci retracement level dari low di sini dan swing high-nya ya, dia selama bertahan di atasnya ini ya, Fibonacci retracement 61,8%, sebenarnya sih cukup bagus ya kalau dari primary trend-nya ya. Kok dari primary trend-nya Fibonacci retracement 61,8% di atas 467 ya. Ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil rebound lagi, breakout ke atas 38,2% ya, dengan target resistennya kurang lebih sekitar area 615 ya. Di sini ada swing high-nya 610 lah ya, 610 atau 615 garisnya sudah saya berikan sebelumnya. Jadi untuk jangka menengah menurut saya sih masih ada peluang ya untuk emiten CPO. Memang saya nggak bahas semua ya, saya hanya bahas ALI, LSIP, dan DSNG aja ya. Itu untuk CPO. Yang lainnya seperti BBPT, kemudian SSMS ya, kalau salah ya, sampai sumber emas ya. Jadi saya belum bahas. Kalau dibahas semua sih banyak banget ya. Nanti makin jadi buat orang bingung ya. Kurang lebih cukup untuk 6 saham. Jangan lupa cek yang lainnya juga ya, karena saya sudah ada bahas juga analisa saham mingguan untuk saham-saham yang lainnya. Ada perbankan, kemudian ada dari sektor industri, dari sektor properti ya. Silahkan cek playlistnya, ada di link deskripsi video di bawah ini ya. Jadi yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa cek analisa saham harian ya untuk hari Jumat dan Senin ya. Saya sudah bikin hari Jumat, mudah-mudahan masih terus lanjut ya. Seperti biasanya, doa saya salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu ya. Sekian, terima kasih, amin.